Segala puji syukur kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan bagi kita semua ini yang telah mempertemukan kita yang barangkali sampai hari ini pagi tadi mungkin para adik-adik semua mungkin belum terbayangkan bertemu dengan kami di sini. Adapun kedatangan kami di sini adalah untuk seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya, untuk sekedar berbagi ilmu. Mana tahu ini akan membantu kita masing-masing. Pertama, saya mohon maaf karena dari judul ini barangkali mungkin ini apa yang itu? Pas lah. Tadi kita telah panjang lebar mendengarkan ceramah dari Bapak Profesor Helmi yang kami lebih lebih akrab memanggilnya Uwan Helmi karena beliau ini adalah orang sekitar sini juga. Itu makanya Uwan. Rumah kampung beliau tidak berapa jauh dari sini, yaitu di Pitalah, Batin Buah Baru. Jadi beliau adalah orang Batin Buah Baru. Oke. Saya mohon maaf karena dari judul di sini pelatihan budidaya jamur dalam upaya pembekalan berwirausaha bagi santri pesantren Sabiqah Barapanjang. Saya mohon maaf karena saya tidak akan memaksa adik-adik semuanya untuk berusaha, tetapi ini hanya sekedar berandai-andai. Siapa nantinya, mana tahu setelah selesai pendidikan di pesantren di sini, mungkin ada terlintas di pikirannya masing-masing, saya tidak mau lanjut, saya berwirausaha saja. Atau saya ingin meringankan beban orang tua, saya tertarik berwirausaha. Ini salah satu kemungkinan. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk yang lainnya. Maksudnya tidak hanya sekedar berwirausaha. Usaha ini juga bisa dilakukan sambilan. Atau usaha ini juga sebagai hobi. Yang jelas ini untuk berusaha atau katakanlah karena mungkin sekedar hobi dan kita masing-masing untuk istilahnya membudidayakan jamur. Kenapa? Kenapa? Yang pertama, sebelum ini saya lanjutkan, barangkali dari tadi kita mendengar kata jamur, ada yang tidak kenal jamur di sini. Ada yang belum pernah makan jamur? Siapa yang belum pernah makan jamur? Jadi kalau belum pernahnya kenapa? Karena dilarang atau dilarang kesehatan, alergi segala macam? Nggak ada, bukan. Jadi kalau belum nanti kita coba, ada jamurnya yang kita coba. Jamur, karena tahu semuanya, oke. Jamur sebenarnya adalah makhluk hidup seperti tumbuhan juga, seperti hewan. Kalau di dalam biologi, kalau dikelompokkan dia bukan hewan, bukan tumbuhan. Ini khusus untuk yang IPA, IPS juga demikian. Kenapa dia tidak dikelompokkan ke tumbuhan? Karena dia tidak punya klorofil. Karena kenapa dia tidak dikelompokkan ke hewan? Dia tidak punya sistem pencernaan. Jadi dia berdiri sendiri di tengah-tengah. Adalah kelompok jamur. Tapi kita erat hubungan kita dengan jamur. Banyak yang akrab dengan jamur. Jamur secara umum banyak yang berguna. Ada juga sebagian yang menyusahkan diri kita.
katakanlah misalnya pada di tumbuhan misalnya menjadi penyebab penyakit tumbuhannya, atau pakaian kita misalnya jamuran dia, misalnya kalau basah-basah terkayanya ditumbuk, basah-basah dia tumbuh hitam-hitam di kainnya. Kalau bahasa Minangnya katanya cindawan nayi ya. Sebenarnya itu jamur ya. Kemudian bagi kita penyakit, ada juga penyakit kulit misalnya, itu juga disebabkan panu yang paling top itu adalah disebabkan jamur, atau ketombe, ada juga banyak lagi. Banyak lagi yang lain. Tetapi itu segi negatif. Kalau segi positifnya, yang besar ini kita lihat bisa kita makan. Kenapa jamur? Karena akhir-akhir ini jamur semakin top sehingga dijadikan sayuran atau katakanlah untuk bahan pangan. Kemudian kenapa? Karena cita rasanya yang lezat. Rasanya enggak untuk menyesuaikan selera dengan jamur tidak akan sama dengan menyesuaikan selera dengan makan padium atau pare. Ada yang tidak suka pare barangkali mungkin dijual-jual deh baik sama. Tapi kalau jamur nggak ada rasa pahitnya, jadi untuk menyesuaikan selera dengan jamur tidak susah. Cita rasanya juga. Kemudian gizinya tinggi, ini yang paling penting. Kemudian akhir-akhir ini karena kandungannya yang istimewa itu, dia juga dijadikan sebagai pangan alternatif untuk pengobatan. Karena kandungan dari jamur ini istimewa, ada yang bersifat sebagai antivirus, ada yang bisa menjaga kolesterol, ada yang bisa menjaga kadar gula darah, ada juga yang bisa mengobati kanker. Jadi ini adalah pangan alternatif untuk kesehatan. Karena itulah orang sekarang cenderung membudidayakan jamur. Sebenarnya budidaya jamur itu sudah sangat lama sekali dikenal di peradaban lain, di Cina misalnya, atau di Cina mereka sudah terlalu lama mengembangkan jamur. Kita di Indonesia, terutama kita di Sumatera Barat, belum terlalu lama mengembangkan usaha membudidayakan jamur. Kenapa? Karena bagi kita jamur itu bisa kita petik sewaktu-waktu di alam. Alam kita penuh dengan kekayaan yang berlimpah sehingga orang tidak perlu membudidayakan jamur. Tapi itu sekarang periodenya sudah habis. Sekarang kita sudah susah mencari jamur di alam. Kenapa kita harus budidayakan? Karena jamur yang di alam itu belum tentu sebaik yang ada dibudidayakan. Karena alam kita sekarang sudah mulai rusak. Membudidayakan jamur itu sangat mudah, karena juga bermanfaat untuk memanfaatkan limbah. Bahan limbahnya banyak sekali tersebar mana-mana. Salah satu diantaranya serbuk kayu dan misalnya. Itu adalah bahan dasar. Dan banyak lagi bahan dasar, misalnya jerami padi yang juga dibuang orang, atau sekam yang juga dibuang. Itu semuanya adalah bahan-bahan limbah, katakan, atau bahasa awaknya sarok, bahasa Minang sarok, atau sampah, atau katakanlah bahan-bahan yang relatif tidak kita gunakan lagi. Nah, itu. Kemudian kenapa budidaya jamur? Dia tidak memerlukan lahan yang luas. Budidaya jamur itu dengan ruangan 10 kali 10 meter, kita bisa menanam sekitar 7.500 backlog jamur, istilahnya backlog atau kantong jamur. Itu kalau diproduksi baik itu bisa panen dengan hasil sekitar Rp200.000 per hari. Hasil yang lumayan. Dengan ruangan 10 kali 10 meter bisa diusahakan mungkin bisa memanen sekitar dengan hasil sekitar 200.000 per hari. Kenapa Serambi Mekah saya pilih untuk menginikan ke sini? Saya tidak tahu sebenarnya, maaf saya belum kenal sekali dengan pesantren Serambi Mekah, karena mungkin namanya saja saya di Padang.
Padang Panjang juga jarang sekali, barangkali mungkin sekali 2 bulan, sekali barangkali itu pun sekedar lalu lalang di sini, mau ke Bukit Tinggi, mau ke Bersangkar, lewat sini seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana proses usahanya di sini. Saya tertarik kenapa ke pesantren. Saya minta waktu itu kita mau mengadakan pengabdian masyarakat Padang Panjang, ada yang mengusulkan di SMA, di Eman, di segala macam. Saya minta bisa nggak ada pesantren? Karena saya tahu di Padang Panjang itu banyak pesantren. Saya tahu situasi belajar di pesantren akan berbeda dengan di sekolah. Di sini mungkin ada kemungkinan saat para santri itu berusaha atau belajar berusaha. Karena ini mungkin sekolah ini mungkin juga dilakukan usaha ini. Kenapa? Usaha budidaya jamur memerlukan, memang tidak terlalu susah, tapi memerlukan rutinitas. Yang dikerjakan sehari itu barangkali cuma yang paling penting itu menyiram tiap hari. Karena jamur ada kadang-kadang nanti saya karena kaitannya dengan yang lebih. Jadi itu makanya saya tertarik sini. Mungkin kalau ini berguna, kalau ini mungkin nantinya ada yang tertarik, apalagi misalnya pesantrennya yang tertarik dengan mengembangkan usaha ini, kami akan membantu. Kami akan mengembangkan. Di Padang Panjang ini sebenarnya banyak usaha. Salah satu di antaranya kalau bapak-bapak, ibu-ibu ataupun adik-adik jalan ke arah Bukit Tinggi, di pendakian dekat pesantren sebelum pesantren Al-Hidayah itu sebelah kiri itu nampak sana Miko Agro. Mungkin ada bapak ibu yang tahu Miko Agro. Miko Agro itu adalah kebetulan yang membuka usaha itu adalah mahasiswa bimbingan saya. Yang penelitian S1-nya dulu dengan saya, yaitu tentang dulunya tentang ragi tabai. S2 dilanjutkan dengan penelitian tentang jamurnya jadi jamur shiitake. Shiitake itu nanti akan kita juga. Di sini, di sana dia sekarang karena mungkin dekat dengan orang tuanya, karena apa begitu, dia tidak berusaha kemana-mana dulu sekarang, mengusahakan Miko Agro tersebut sehingga itu berkembang. Jadi kalau ibu misalnya yang pergi sekolah di sana, lihat itu Miko Agro, nanti bisa kita hubungkan. Seandainya sekolah atau pesantren di sini tertarik untuk melakukan usaha ini sebagai pembelajaran bagi siswa atau usaha sampingan bagi siswa atau bagi pesantren sendiri, maka itu makanya saya tertarik. Kenapa ke pesantren saya? Semoga ide saya ini mungkin ada manfaatnya bagi pesantren di sini. Kalaupun tidak akan berwirausaha, barangkali untuk pembelajaran bagi pesantren. Kalaupun tidak, untuk pengetahuan kita semua. Oke. Kemudian produk yang dihasilkan dari budidaya jamur ini dapat dimanfaatkan untuk menambah gizi atau menu serta dapat menambah pendapatan keluarga. Karena tadi sudah saya ceritakan, dengan ruangan 10 meter persegi di belakang rumah atau di dalam satu kamar misalnya disediakan, bahkan ada mahasiswa alumni yang juga di Indonesia mengorbankan garasi mobilnya untuk dijadikan pembuatan jamur ini yang lumayan untuk menambah usaha menambah income-nya dari budidaya jamur. Kemudian yang paling penting lagi, kalau setelah berbudidaya jamur nanti ada ampasnya, ada sisanya, itu dia tidak akan jadi sampah, bahkan itu langsung jadi pupuk atau pupuk kompos. Jadi tidak ada usaha budidaya jamur lebih banyak positifnya, tidak ada negatifnya. Prospeknya gimana? Maaf, barangkali karena terlalu terang, tidak terlalu jelas ya. Prospeknya, apakah ini bisa dilakukan oleh semua orang? Bisa. Budidaya jamur membutuhkan modal yang relatif sedikit, relatif kecil, tidak terlalu banyak modalnya, bisa terjangkau oleh segala lapisan masyarakat, dari yang paling ekonomi yang paling rendah sampai mau teknologi tinggi juga bisa. Teknologinya tepat guna, murah, sederhana, bisa dilakukan oleh orang di desa yang tidak punya apa-apa, misalnya tidak cukup fasilitasnya, sampai ke kota-kota yang begitu mewah atau
modern, itu bisa dilaksanakan. Kemudian dia fleksibel, dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan tidak mengenal musim. Apakah dia musim hujan, musim panas, itu tidak masalah. Karena dia memang di dalam suatu tempat yang istilahnya, kalau istilahnya dalam budaya istilahnya kumbung jamur. Kemudian waktu panennya relatif singkat, ini yang lebih menarik. Setelah kita tanam 1,5 bulan kita sudah panen. Itu panen tiap hari. Tadi saya contohkan dengan ruangan 10 meter kali 10 meter bisa masuk 7.500 pokok jamur di sana. Itu bisa diatur panennya. Nanti kalau udah bisa diatur panennya, sehingga nanti bisa menghasilkan rata-rata sekitar 10 kilo sehari. Kalau pasarnya bagus, itu bisa panen menghasilkan uang sekitar 200.000 per hari. Diatur itu tiap hari. Panennya kontinu. Setiap 10 hari panen. Setiap 10 hari panen. Maka kalau kita atur, ini yang panen sekarang, ini yang panen besok, besok lagi seperti itu, maka dia akan bulannya besar. Kemudian tidak membutuhkan biaya pakar, obat-obatan ataupun pupuk. Kita tidak butuh insektisida, tidak butuh anti penyakit segala macam, karena dia tidak ada musuhnya. Musuhnya cuma dengan yang tidak higienis. Misalnya kalau ada tikus, kalau buangannya tidak kotor, tidak ada tikus atau bersarang yang lain-lainnya di sana, itu saja. Kalau dia bersih, tidak ada masalah. Penyakitnya juga tidak ada, walaupun secara relatif tidak ada. Kalau ada pun, misalnya mengganggu karena kurang higienis, karena kurang bersih kita kerjakannya, mungkin dia dikontaminasi oleh jamur lain, jamur perusak juga, maka obatnya itu dibuang aja, dia tidak akan merusak, dan itu bisa langsung dibuang. Ini contoh jamur yang dibudidayakan, yang ini juga ada pada kita di kampus di Usabelgi, yaitu jamur tiram putih, tiram merah, tiram coklat, tiram kuning, tiram kelabu atau tiram ungu, kemudian jamur kuping. Jamur kuping ini kalau bahasa Minangnya Cindawan Kalimu Barua. Tapi hati-hati membacanya ya, jangan sampai salah letakkan komanya. Cindawan Kalimu Barua. Cindawan Kalimu Barua. Jadi jangan seperti itu. Sudah jawab oleh Pak Tesri. Jadi kalau orang bertanya Cindawan itu, Cindawan Kalimu Barua. Jadi jangan seperti itu. Jadi hati-hati mengucapkannya Cindawan Kalimu Barua. Atau jamur kuping. Kemudian yang bulat-bulat seperti telur ini jamur merang atau jamur jerami merang, itu adalah jerami padi. Kemudian ini Cindawan shiitake yang lebih kenal barangkali Bu Heni, Pak Tesri, Pak Delmi. Ini saya juga mengenalnya di luar negeri, bukan di sini, yaitu jamur shiitake. Shi itu kayu ya, kayu shi. Take ini take jamur. Nah, shi itu kayu shi namanya. Biasanya ditumbuhkan di kayu itu. Ditanam ya. Jadi ya, sudah jauh dari tempat Tesri, ada kayu spesial, kayu shi namanya, dilobangi, dimasukkan bibit jamurnya ke sana, nanti dia awalnya di Cina itu dibudidayakan cukup di tanah lapang seperti itu saja, mereka panennya seperti itu juga bagus. Jamur ini yang paling mahal dari jamur ini sebenarnya yang kesuci adalah jamur shiitake. Satu lagi jamur lingsi, yang topnya dengan jamur untuk pengobatan atau spora lingsi kata orang, obat kanker dan segala macam, itu dia. Bahasa ilmiahnya gak ada dari mana. Jamur shiitake kembali saya. Jamur shiitake di sini mungkin yang ini yang paling mahal. Biasa dijual dikeringkan orang dalam keadaan kering. Kenapa? Orang juga membutuhkan dalam keadaan kering. Kering itu aromanya akan lebih keluar. Jamur ini mirip aromanya dengan jengkol, tapi tidak seperti jengkol sekali.
Itu pengalaman kami dengan ibu waktu di Jerman. Kalau pengen makan jengkol, gimana ya? Jadi kami beli aja jamur shiitake, kami masak, aroma ada sedikit aroma jengkol, udah seolah-olah kita makan gulai jariah. Dia harganya tidak murah. Kalau di tempat saya tinggal dulu waktu di Jerman, harganya itu $45 1 kilo. Kita bayangkan, kalau di Indonesia yang keringnya dijual sekitar 250 kilo. Prospek budidaya yang cukup bagus, terutama di daerah Padang Panjang ini, karena dia juga agak lebih suka sini. Itu yang telah dikembangkan oleh bekas mahasiswa atau alumni kami yang Kimiko Agro itu. Shiitake. Dan dia juga tidak hanya serasa jengkol seperti itu, dia juga sangat sehat karena kandungannya ada namanya kandungannya lentinan, yang ini sangat penting bagi kita, bagi kesehatan. Itulah kenapa jamur, dan inilah jamur yang mungkin kita budayakan. Di samping itu tidak tertutup kemungkinan membudayakan jamur-jamur lain, atau yang diistilahkan dengan, kalau jamur ini dalam bahasa Inggrisnya yang kita makan ini seperti edible mushroom. Ada juga yang wild edible mushroom atau jamur-jamur liar yang bisa dikonsumsi. Ini di daerah sekitar sini juga cendawan susu kabau, susu harimau. Nah, satu lagi 1, 2, 3 itu jamur kuping atau cendawan telinga garut, atau di sini ada yang bagi sebagian daerah menamakan cendawan galeme, karena dia bagian leme seperti itu, berlendir, cendawan galeme. Ini juga seperti saja. Kalau ini yang baru kami kembangkan dan baru kami budidayakan, pertama kali ini dibudidayakan, ini adalah jamur asli di daerah sekitar sini, yaitu jamur tui namanya, berasal dari daerah Batipuah. Kami mengembangkannya karena ini tumbuhnya di kayu tui, dan ini diteliti oleh mahasiswa kami yang juga sudah menamakan studinya tentang jamur tui ini, dan dia berhasil membudidayakan jamur tui ini sehingga kami bisa mengembangkannya sekarang. Masyarakat itu berawal dari ada salah seorang mahasiswa bimbingan kami yang terkenal meneliti jamur, dia mengatakan, "Pak, di kampung awak ada loh cendawan yang bisa dimakan orang, Pak. Tapi agak lain berikut, mirip ini agak lain seperti Pak." Nah, jadi setelah itu kami sudah bawa ambil jamurnya, kita coba membudidayakan jamur di labor, dan alhamdulillah walaupun agak lama berhasil dibudidayakan. Dan dia kerabat dari shiitake tadi, tidak sama dengan yang bilang, tetapi dia kerabat dari shiitake. Ini namanya cendawan tui. Bahasa asingnya ini dia bahasnya. Cendawan tui, bahasa asingnya, bahasa latinnya Lentinus sayur kayu. Bacanya sayur kayu. Karena ini mungkin dulu orang Belanda yang menamakannya sayur kayu, sayur dari kayu gitu. Jadi sayur, kalau orang masih sayur kayu bukan. Sebenarnya ini bahasa Indonesia lama sayur kayu bacanya. Jadi kalau di bahasa Belanda kita juga baca sayur kayu. Jadi Lentinus sayur kayu. Jadi ini namanya. Ini setelah dikembangkan, setelah diidentifikasi oleh mahasiswa bersama yang lebih mengidentifikasi, dan sampelnya dikirim ke Finlandia, dan dari sana kita dapat namanya bahwa ini adalah Lentinus sayur kayu. Dan ini telah kita kembangkan dan sekarang di labor kita ada. Walaupun memang agak susah karena dia cocoknya dengan suhu dingin seperti daerah Padang Panjang sekitar seperti ini. Saya perkenalkan satu-satu jamur ini. Yang pertama, kita lihat dulu. Ya, selain itu ini. Kita bandingkan komposisi dari beberapa jamur ini. Yang pertama jamur tiram.
jamur kuping, jamur shiitake, jamur kancing. Ada sebagian tidak tertera di sini jamur kancing, itu kita belum membakanya. Tapi itu jamur kancing ini tuh jamur yang dikaling-kalingkan orang itu, orang kaleng, karena seperti kancing baju seperti itu. Kalau makan pizza atau segala macam biasanya jamur itu jamur kancing. Namanya Agaricus bisporus. Itu kadar proteinnya yang paling tinggi itulah jamur merah. Lihat karbohidrat jamur kuping karena seratnya agak tinggi sedikit. Kemudian tapi seratnya itu serat baik. Kemudian lemaknya lihat rata-rata boleh katakan sedikit sekali lemaknya. Jadi jamur adalah alternatif pengganti daging tanpa lemak. Jamur bisa diolah menjadi makanan apa saja. Kalau pergi kita ke Piko Agro itu, sana dia sudah buat bakwan dan bakso dari jamur, sate jamur dan segala macam lainnya. Karena kandungan juga. Ini kandungan protein lemak karbohidrat. Dia juga mengandung asam amino esensial. Di antaranya gisil, methionine, valine, leucin, isoleucin, histidine, phenylalanine, tryptophan dan threonine. Kemudian juga masih mengandung asam-asam lemak tak jenuh. Asam-asam lemaknya umumnya tak jenuh. Itu sekitar 74 sampai 85% asam lemaknya tidak tak jenuh. Jadi berarti kita tidak ragu akan kolesterol karena lemak jenuh. Seperti itu. Kita kenal dulu jamur merah, itu Flavaria focacea. Dulu orang menemukannya di tumpukan jerami, tapi sekarang dibudidayakan di Sumatera Barat. Membudidayakannya yang kita tahu ada beberapa tempat di Pariaman, di Padang sendiri ada 2 tempat yang itu, dan mungkin yang lainnya tidak terpantau. Tetapi jamur merah dia cita rasanya lebih agak mirip dengan daging, enak, kenyal seperti itu. Memiliki cita rasa yang nikmat dan kandungan gizi yang cukup baik untuk kesehatan sehingga menjadi alternatif bahan pangan ini. Kemudian jamur yang kedua, jamur tiram, ini yang paling banyak. Kalau ada bukan jamur crispy, biasanya itu jamur tiram. Bagi yang belum pernah tadi mencoba jamur, nanti ada jamur crispy. Nanti silakan coba jamur crispy, dan kita juga akan menghidangkan, mencoba menyajikan sup jamur nantinya. Bayar Bu? Biar Bu Resti Rayu aja yang bayar. Jadi siapa yang mau makan nanti bayar Bu Ayu yang terakhir. Oke, jamur tiram ini banyak mengandung protein nabati. Kadang-kadang kalau diistilahkan, karena orang misalkan protein nabati karena dia tumbuhan, padahal dia tidak tumbuhan ya. Tapi ditangkap saja dulu protein nabati. Dikonsumsi dalam bentuk segar sebagai campuran sup, salad, pepes, ataupun diolah menjadi keripik, atau kita lebih kenal di sini jamur crispy atau sawananya cinawan begoreng. Goreng dinawan. Tapi agar lebih keren dikatakan jamur crispy. Padahal jamur dikasih tepung bumbu digoreng seperti goreng fried chicken katanya. Padahal ayam yang digorengnya dikasih tepung jadi fried chicken. Kalau disebut nanti goreng ayam, nggak laku deh. Kalau disebut goreng jamur juga nggak laku, jadi jamur crispy itu laku sekali. Apalagi misalnya kalau dikatakan jamur crispy rasa keju, paling laku dia. Kalau rasa rendang mungkin nggak kurang lakunya. Tapi nanti kita akan coba. Jamur tiram, barangkali saya terlalu panjang cerita tentang pengenalan jamur ini. Kemudian ada jamur kuping yang saya katakan tadi. Jamur kuping ini atau cendawan telinga baru ini ada khasnya. Dia ada yang hitam, merah, ada juga yang galimanya tadi seperti itu. Kemudian jamur kuping bermanfaat untuk obat untuk orang yang penyakit yang berhubungan dengan jantung,
yaitu dengan menurunkan kolesterol dan juga sebagai anti pendarahan, banyak khasiat-khasiatnya. Dan juga jamur kuping juga aman dimakan oleh konsumsi orang yang bisa penyakit ambeien karena dia punya kandungannya yang berlendir seperti itu, yang mirip dengan kandungan saponin pada tumbuhan. Yang ini juga akan bisa membantu orang dalam penyakit diare. Bukan dari ambeien. Ada yang saya lupa tadi. Jamur tiram tadi banyak warnanya. Warna itu di alam memang seperti itu. Jadi sebenarnya spesiesnya berbeda. Yang samanya adalah Pleurotus saja genusnya. Jadi dia yang kita budidayakan, yang biasa dibudidayakan orang di sini adalah jamur tiram putih. Itu yang biasa dibikin orang jadi crispy. Kita di labor punya jamur pernah punya 5 warna, tapi kuning belum begitu ini, belum itu cocok, belum berhasil kita budidayakan secara banyak. Cuma baru kita budidayakan beberapa gitu. Tapi yang lain sudah oke, yaitu putih, coklat, pink atau merah, dan ungu atau kelabu. Yang 4 ini yang menjadi primadona. Dan ini cocok untuk daerah-daerah tertentu. Kalau di Padang itu yang bisanya putih dan putih dan merah. Kalau di Padang Panjang bisa semuanya. Bahkan untuk coklat dan ungu itu nanti jamur kita lebih besar-besar. Dan dia cocok untuk suhu di yang ini. Kemudian jamur shiitake ini berasal dari Cina dulu atau disebut dengan Chinese black mushroom. Saya sudah katakan tadi nilainya di pasaran ini mahal. Ini yang segar seperti ini dijual orang. Kalau kering itu jauh lebih mahal. Jamur kuping sendiri juga mahal. Di Miko Agro kita bisa beli jamur kuping seharga 20.000 1 on. 1 on itu banyak sekali. Kalau untuk kita masak itu bisa makan jamur sebulan. Karena untuk bikin sayur cukup ambil 2-3 lembar dimasuk ke dalam sebagai campuran ini capcay kah atau bikin tumisan kah segala macam seperti itu. Apalagi jamur shiitake. Jamur shiitake diambil 1 kelopak seperti itu saja, dipotong-potong, dia akan memberikan aroma pada makanan. Tidak terlalu seperti aroma jaring, tapi agak aroma situ seperti ini diakui. Apalagi kalau digoreng, misalnya ada untuk sambal. Biasanya kita goreng ikan asin atau lodeh kariang. Ini ditambah dengan jamur shiitake, itu sangat enak sekali. Jadi esnya sudah banyak sekali, sangat enak sekali. Kemudian jamur lingzi atau spora lingzi atau Ganoderma atau Ganoderma lucidum, ini mengandung protein polisacharida, yaitu ganodelan, ganodelan B, A dan B, beberapa glukas. Kemudian banyak kandungan seperti ini sehingga dia bisa dijadikan alternatif pengobatan, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, mampu menjaga dan kembalikan keseimbangan tubuh, dan aman dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa efek samping. Ini adalah pengobatan alternatif. Ini adalah pengenalan tentang jamur. Sekarang kita lihat bagaimana orang mengerjakan pembuatan jamur. Tadi saya sudah cerita bahwa kita telah berhasil membudidayakan jamur. Ini yang saya ceritakan adalah gambar dari para pembudidaya jamur. Kita susah menggolongkan budidaya jamur apakah pertanian atau enggak, karena dia kalau di departemen kan sekarang masih ragu di departemen mana dia mau dia mati. Baru sekarang dia mati di departemen kehutanan karena katanya ini merupakan hasil hutan, dia bukan pertanian. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan bahwa petani jamur, tapi sekarang dikatakan pembudidaya jamur.
Sehingga ini adalah pembudidaya jamur di Pariaman. Kami berkunjung waktu itu karena seperti ini mereka panen itu jamur kuping. Bagaimana cara membibitkan jamur? Nah, kira-kira seperti ini. Karena yang saya berikan adalah bagaimana teknik untuk berbudidaya jamur, maka kita akan berikan kira-kira seperti ini. Dari kalau kita mendapatkan suatu jamur masih segar, maka kita bisa menjadikannya bibit seperti ini. Yang pertama, yang kita lihat jamur itu disebut tubuh buah jamur atau badan jamur. Itu kita kulturkan di dalam medium secara labor, yaitu medium yang namanya medium PDA, yaitu potato dextrose agar, medium yang biasa untuk membiarkan jamur secara umum. Itu kita potong, kita iris nanti di bawah ada sedanya, dibiarkan, kemudian dia akan tumbuh seperti ini. Kalau sudah seperti ini dimurnikan lagi. Kemudian yang murni seperti ini, kalau dia sudah murni, kita masuk ke dalam botol. Yang sana ada medianya, biasanya jagung, padi dan segala macam. Nanti dia akan tumbuh lagi miseliumnya. Miselium ini tumbuh, ini sudah jadi bibit ya. Berkali-kali ada yang F1 diturunkan lagi di F2, kemudian F3. Untuk pembudidaya biasanya digunakan F2 dan F3. Ini dipindahkan ke dalam suatu kantong yang berisi bahan media untuk jamur. Nanti dia akan tumbuh jamur. Di sini akan panen. Saya contohkan. Ini untuk jamur tiram kira-kira seperti ini. Ini adalah karena percaya ini jamur tiram coklat di laboratorium. Dia tumbuh seperti ini dari tempatnya. Satu kantong ini disebut dengan backlog. Back itu adalah kantong, log itu batang. Jadi kayak di sebuah gergaji yang dibatangkan di dalam kantong. Nah, nanti akan tumbuh seperti ini dia. Kalian jamurnya kira-kira seperti ini. Ini adalah jamur tiram merah atau pink. Warna itu bervariasi. Kalau dia semakin lama mungkin 10 bulan dia. Kalau kadang-kadang kalau kurang tidak terlalu banyak cahaya maka dia akan bagus warnanya. Kalau banyak cahaya maka dia agak bulat. Ini jamur kuping yang juga dari labor. Ini jamur benang tadi. Ini jamur tiram. Ini jamur shiitake. Ini dia yang jamur tiram kuning, warnanya kuning. Tiram kelabu atau tiram ungu karena dia agak ungu sedikit. Ini adalah tim ekologi yang beberapa di antaranya ada yang datang ke sini. Ya waktu itu. Ini dia yang saya katakan tadi backlog itu. Ini bahannya adalah serbuk gergaji dengan ada campuran yaitu dedak, kemudian ada tambahan kapur, kemudian ditanamkan jamur tadi ke dalamnya. Ditanamkan di posisi atas di sini. Dia akan tumbuh miseliumnya ke bawah sehingga tertutupi supaya di sini tergantung kantongnya. Untuk kantong ukuran 1,2 kilo, diperlukan kira-kira 1 bulan untuk penuhnya ini. Setelah 1 bulan penuh dibuka tutupnya, kita lembabkan dia. Diperkirakan sekitar 10 hari atau 2 minggu setelah itu dia akan tumbuh jamurnya. Itu makanya saya dikatakan 1,5 bulan jamurnya sudah tumbuh, bisa dipanen. Dan setelah panen pertama untuk panen kedua itu berkisar antara 10 hari sampai 15 hari. Kita bisa memanen dari backlog ini tergantung beratnya seperti ini. Karena nanti makanan itu untuk buah ini diambil dari makanan. Tidak mungkin dia terus seperti ini. Maka bisa kita panen sekitar 4, 5 atau 6 kali dari ini. Berarti setelah itu dia tidak produktif lagi. Dan backlognya ini, isinya ini bisa dijadikan pupuk karena dia sudah menjadi kompos. Jadi ini diperbarui terus. Di sini letak budidaya jamurnya.
diperbarui terus. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan bibitnya? Kalau dari awal mungkin tidak bisa mendapatkan. Maka langkah dari budidaya ini bertahap-tahap. Tahap pertama kita misalnya membuat backlognya saja dulu, atau bisa membuat jamur dari backlog. Ini yang disebut dengan backlog atau media untuk bertanam jamur. Isinya adalah serbuk gergaji, dedak, kemudian kapur. Seperti ini. Sebelum dimasukkan ke dalam ini, ada istilahnya dikomposkan dulu, dilapukkan dulu dia, dilapukkan selama 3 hari, dilembabkan, kemudian ditutup, digulung dia di dalam suatu dalam karung kah atau ditutup dengan plastik hitam, dia akan melapuk. Setelah itu dimasukkan kantong plastik seperti ini, atau yang disebut dengan backlog, dikantongkan, jadi dia batang. Jadi backlog sebenarnya batang yang dikantongkan. Ini dan disterilisasi dengan uap selama 8 sampai 12 jam. Kalau kita mencoba membudidaya, tahap awal bagaimana? Tahap awal sekarang sudah dijual orang seperti ini, backlog ini di pasaran harga seperti ini 3.500 satu bag seperti ini. Bagi pengusaha sebenarnya bisa tertarik kenapa kalau dibuat banyak. 3.500 itu sudah ada jamurnya di dalam. Di dalam sudah ditanam jamur oleh pengusaha. Kalau ini belum, ini masih steril. Jadi nanti kita akan mencobakan bagi siswa atau guru nanti yang berminat atau yang ingin mencoba, kita beri kesempatan untuk bagaimana menanam jamurnya ke dalam. Kita tunjukkan, bibitnya kita bawa, dan ini ya sudah disterilkan, ini tinggal tanam. Setelah itu nanti, setelah tumbuh dia nanti penuh, sekitar sebulan, baru dibuka tutupnya. Kemudian diletakkan di ruangan yang lembab, dan itu disemprot 2 kali sehari. Kalau programnya mungkin sekali sehari cukup, disemprot ruangannya atau langsung ke sini. Dan diharapkan setelah dibuka nantinya sekitar 10 hari tumbuh dia. Yang mulai tumbuh, kemudian bisa dipanen terus. Jadi yang seperti ini, yang sudah diberi orang jamur itu bibitnya ke dalam, itu bisa didapatkan di mana saja membudidaya jamur. Misalnya di Mikro Agro yang seperti saya katakan tadi, itu dijual 3.500 satu log ini. Hasilnya bagaimana? Dari satu log yang seperti ini bisa dipanen sekitar 600 sampai 800 gram jamur selama backlog ini. Ya kira sekitar 3-4 bulan. 3 bulan sebanyak 800 gram. 800 gram jamur. Kalau dihitung sekarang kita hitung setengah kilo saja. Ini belinya 3.500, jamurnya sekilo 20.000, setengah kilo berarti 10.000. Maka sudah untung 6.500. Memang tidak besar kalau satu backlog. Kalau 1.000 backlog, saya katakan itu usaha tadi, kalau 1.000 backlog berarti 3.500 kali 1.000 bisa 3,5 juta 3 bulan. Lumayan bagi pemula. Kalau sudah berkembang terus usahanya, yang saya katakan tadi bisa 200.000 per hari dengan 7.500 backlog. Di sini saya mengimbau, barangkali mana tahu nanti ada yang berminat yang ke arah seperti ini, kita akan balik. Barangkali untuk tahap awal cukup sekian, nanti kita akan memperagakan, akan membantu penanaman bibit ke sini.